Kalau kita mau bertumbuh dalam Tuhan, kita harus mencintai firman Tuhan. Firman-Nya adalah cermin yang menunjukkan pada diri kita bagian-bagian yang harus kita kembangkan. Selagi Anda menikmati pesan hari ini tentang kedewasaan rohani, Anda akan melihat bagaimana berpegang pada firman Tuhan akan mengubah hidup Anda menjadi refleksi janji-janjinya sendiri. 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar di dalam kasih Tuhan. Ini memberitahu kita bahwa jika kita terus berjalan, semua katakan bersama-sama, terus berjalan. Katakan terus berjalan. Katakan terus berjalan. Katakan tetap berpegang. Jika kita terus berjalan dalam firman Tuhan, kita akan mulai melihat seperti apakah kita seharusnya. Dengan penuh harapan kita bisa mulai mengakui ada di mana kita, melihat kemana kita harus pergi. Bahwa kita perlu menjadi serupa dengan Kristus, kita perlu untuk meneladani Yesus. Dan jika kita tetap berpegang pada firman-Nya, kita akan menghadapi kebenaran di mana kita berada, berhenti membuat alasan, berhenti menyalahkan, dan memikul tanggung jawab kita. Kemudian sedikit demi sedikit, dalam kemuliaan yang semakin besar, Tuhan akan mengubah dan menjadikan kita serupa dengan gambarannya. Saya rasa pertanyaannya adalah, apakah Anda mengharapkan perubahan dalam sekejap? Apakah Anda mencari jalan pintas untuk pemecahan masalah Anda? Tak ada. Yang saya tahu, tak ada yang menjual microwave rohani sekarang ini. Anda tak bisa masuk ke dalam microwave, menekan tombol lalu berubah begitu saja. Transformasi itu perlahan. Transformasi berarti berubah dari dalam keluar. Tuhan ingin mengubah kita dari dalam keluar. Bukan hanya tentang perilaku. Roma 12 mengatakan, jangan menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah menjadi serupa. Berarti, jika ada seseorang menggambar kotak kecil dan memberitahukan pada Anda seperti apa yang Anda harusnya. Inilah yang harus kulakukan. Harusnya aku menolong nenek tua yang sedang menyeberang jalan, pergi ke gereja setiap minggu, memberikan sumbangan, tidak berkata kasar. Dan sekarang aku adalah orang baik dan aku akan ke surga. Tidak, itu menjadi serupa dengan gambaran menurut bayangan Anda. Tapi Alkitab katakan Tuhan ingin mengubah kita. Dia ingin ada dalam kita dan mengubah kehidupan kita. Dia berikan hati yang baru ketika kita lahir baru. Ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita, kita dapatkan hati baru dan Dia meletakkan Roh Kudus-Nya dalam hati kita. Dia membuat diri kita seperti Yesus. Kemudian Dia ingin melakukan pekerjaannya melalui kita, keluar dari diri kita hingga orang lain bisa melihatnya. Keselamatan Anda tak akan ada gunanya jika orang lain tidak bisa melihat Yesus di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Amin. Hari ini saya membaca ayat di mana Paulus berkata kepada Timotius tentang pelayanannya dalam mengajar. Dan dia mengatakan, tunjukkanlah apa yang salah dalam hidup mereka. Saya memperhatikannya dan berpikir, tidak dikatakan cara hidup mereka yang mana yang salah. Anda lihat. Bahkan sebagai pengajar, tak seharusnya saya hanya memberitahu Anda. Malam ini saya beritahukan caranya kepada Anda. Tapi Anda tahu apa? Kalau saya juga tidak menunjukkannya pada orang lain dengan gaya hidup saya, maka saya tak lebih baik dari orang-orang Farisi yang selalu berusaha menyulitkan Yesus. Saya hanya orang rohani palsu yang memberitahu orang lain apa yang harus mereka lakukan dan tidak menunjukkan apa-apa pada mereka. Saya yakin kita perlu melakukan lebih banyak tindakan dan mungkin lebih sedikit berkata-kata. Ini kedengarannya lucu karena saya tahu kita selalu mengatakan orang lain untuk bersaksi-bersaksi. Tentu saja kita harus bersaksi dengan kata-kata kita, tapi menurut saya seringkali kita mencoba memukul kepala orang lain dengan Alkitab kita dan kita mengkhotbahi mereka dan kita tidak menunjukkan apa yang membuat mereka menginginkan apa yang kita miliki. Kita harus berubah. Ini adalah proses yang lama dan bahkan seringkali menyakitkan. Semuanya katakanlah perlahan dan menyakitkan. Sebuah proses selalu punya permulaan, pertengahan, dan juga akhir. Anda tahu permulaan menjadi orang Kristen biasanya sangat menyenangkan. Rasanya seperti, wow, puji Tuhan. Aku menerima Yesus kemarin malam. Aku merasakan kehadiratnya. Selama ini aku belum pernah merasakan kedamaian seperti ini. Aku akan pergi ke surga. Ya, akhir perjalanan kita dengan Tuhan juga sangat menyenangkan karena baik. Karena ketika kita mati atau ketika Yesus datang kembali untuk menjemput kita, maka kita akan hidup dalam hadiratnya. Kita tak punya masalah dengan permulaan dan akhir, tetapi pertengahan. Banyak dari kita yang berada di pertengahan dan kadang kita tidak yakin apakah kita bisa sampai ke akhir. Tapi dengan Tuhan sepertinya kita dibawa keluar dari pertengahan itu dan Dia tidak akan membiarkan Anda kembali dan Anda tidak tahu bagaimana caranya untuk terus maju, tapi dengan anugerah dan pengampunan Tuhan kita bisa melakukan itu semua. Ayolah, ini nasihat bagus untuk Anda.
Hampir semua dalam hidup Anda membutuhkan waktu lebih lama daripada yang kita harapkan. 1 Petrus bab 2 ayat 2 dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kita perlu bertumbuh. Anda tak bisa menjadi dewasa tanpa bertumbuh. Kita ingin berubah tapi kita tidak mau berubah. Kita ingin dewasa tapi kita tidak mau tumbuh. Anda masih bersama saya? Anda tidak bisa pergi ke akhir tanpa melewati pertengahan. Saya di sini untuk memberitahukan pada Anda kabar yang tidak semua orang ingin memberitahukannya kepada Anda. Ini tidak akan mudah, ini butuh waktu lebih lama dari yang Anda inginkan. Akan ada pengorbanan, akan ada kesendirian, akan ada hambatan. Seringkali ini akan menyakitkan. Tapi kabar gembiranya adalah ini akan menjadi sangat berharga. Anda bahkan tidak akan mempercayainya. Oh, begitu berharganya. Berubah dalam kemuliaan yang semakin besar kedengarannya, benar-benar mistis. Tapi akan saya beritahukan kepada Anda, apa arti sesungguhnya. Artinya Tuhan melakukan sesuatu, lalu untuk sesaat rasanya Tuhan tidak melakukan apa-apa. Ketika Anda pikir Anda tidak sanggup lagi Tuhan melakukan sesuatu, Anda tertegun. Lalu Anda akan sampai dalam periode di mana Anda merasa Tuhan tidak melakukan apa-apa. Atau mungkin Anda tidak merasakan apa-apa. Dalam kemuliaan yang semakin besar berarti ada jarak di antaranya. Anda tahu kalau Anda mendapatkan kemuliaan baru dalam hidup Anda merasa senang dan Anda katakan amin dan semua hal baik selama seminggu. Tapi ketika Anda keluar dan berada di pertengahan dan Anda berada di antara kemuliaan itu, mungkin Anda merasa hal terakhir yang ingin kudengar dalam dunia ini. Oh, ini adalah berapa lama lagi aku harus menunggu supaya Tuhan melakukan sesuatu dalam hidupku. Apa yang Anda dapatkan? Anda tahu apa yang Anda dapatkan saat Anda menunggu kalau Anda tidak menyerah dan Anda tetap bersama dengan Yesus. Dan setiap saat Anda merasa sakit dan Anda merasa ingin lari dari semua hal sulit. Tapi yang Anda katakan, aku tidak akan berhenti. Aku tidak akan menyerah dan aku tak akan lari dari ini. Aku akan melakukan apa yang benar dan akulah orang yang paling tahu dalam hidupku apa yang benar. Saya beritahukan apa yang Anda dapatkan. Anda mengembangkan karakter Yesus Kristus di dalam diri Anda sendiri. Dan Anda mendapatkan sesuatu yang tidak akan bisa direbut oleh siapapun juga, bahkan oleh iblis di neraka. Kalau Anda mau bertumbuh di dalam Tuhan, Anda harus mencintai firman-Nya. Anda harus habiskan waktu Anda di dalam firman-Nya. Anda perlu lebih dari sekedar kebaktian kecil pada hari Minggu pagi. Tolonglah, saya mohon, cintailah firman Tuhan. Bacalah, dengarkan kaset, bacalah, dengarkan kaset. Pergi bersama orang lain yang dipenuhi firman. Dan ketika Anda pergi bersama dengannya, jangan hanya membicarakan masalah Anda. Bicarakan tentang firman Tuhan dan bicarakan tentang apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Anda dan apa yang bisa Tuhan lakukan. Bukalah Ibrani 5 ayat 13, tolong. Dikatakan kita harus ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Tapi Paulus tidak hanya membicarakan tentang air susu dari firman, dia juga membicarakan tentang daging. Ibrani 5 ayat 13 katakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Dan saya akan berhenti di sini. Semua orang yang terus minum susu dan tidak mau makan daging, semua orang yang tidak menginginkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia katakan tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Apa maksudnya itu? Dia tidak tahu siapa dirinya itu di dalam Kristus. Dia mudah khawatir dan mudah tersinggung ketika dihadapkan dengan firman-firman Tuhan yang biasanya berlawanan dengan perilaku kita sendiri. Orang yang mudah tersinggung sulit untuk dihadapi karena mereka tidak mau dibenarkan. Mereka tidak melihat kebenaran itu sendiri di dalam hidupnya. Kebenaran. Mereka tidak memahami ajaran kebenaran. Mereka tidak mengenakan jubah dari kebenaran. Alkitab katakan kebenaran adalah senjata yang kita gunakan untuk melindungi diri kita sendiri dari iblis. Dalam Efesus 6 dikatakan bahwa kenakanlah jubah kebenaran kalau akan mau melakukan pertempuran rohani. Ini berarti bahwa Anda harus tahu siapa diri Anda. Dan Anda harus tahu bagaimana caranya untuk memisahkan siapa Anda dari yang Anda lakukan. Saya tidak melakukan apa yang benar sepanjang waktu, tapi saya melakukan kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Saya yakin tak ada iblis yang bisa meyakinkan saya bahwa saya tidak memiliki kebenaran di dalam Kristus. Juga bahwa Tuhan tidak mengasihi saya sepanjang waktu. Setiap saat, setiap harinya saya membuat kesalahan setiap hari, setiap orang. Tapi puji Tuhan sekarang saya tidak hidup dalam
rasa bersalah dan hukuman. Saya menghabiskan banyak waktu dalam hidup saya sebagai orang Kristen berada dalam rasa bersalah. Saya berada di bawah hukuman, di bawah. Ya, Yesus adalah kemuliaan kita dan Dia mengangkat kepala kita. Dia tidak ingin kita ada di bawah apapun, Dan Dia katakan, jadilah kepala dan bukan ekor. Ini tidak berarti kita boleh menganggap dosa kita tidak serius dan bahwa kita tidak perlu menyesal ketika kita melakukan kesalahan dan bahwa kita tidak perlu bekerja sama dengan Roh Kudus untuk membuat kita tetap bertumbuh. Tapi Anda harus memahami dan Anda harus memahami. Anda harus memahami, bukan hanya mendengarkan tapi memahami. Memahami tidak berarti mengerti dengan kepala Anda. Ini berarti pengetahuan akan pencerahan. Ketika Ayub mengatakan, aku tahu penyelamat hidupku. Dia mengatakan sesuatu yang lebih dalam dari kita. Ketika Paulus katakan tujuan utamaku adalah untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan dia tidak hanya berbicara, oh ya aku mengenal Yesus, puji Tuhan. Tidak, dia membicarakan di dalam masa-masa suram Anda tetap mengasihinya. Sama seperti ketika Anda berada di atas gunung. Karena Anda tahu bahwa Anda tahu Tuhan itu bukanlah manusia. Dia tak pernah berbohong dan firman-Nya itu benar. Dan Dia punya rencana untuk hidup Anda. Haleluya. Ya, Anda bisa tidak yakin akan mendapatkan itu dari orang lain yang mengajarkan firman untuk Anda. Anda tidak akan mendapatkan dari orang lain yang membagikan ayat untuk Anda. Anda tak akan mendapatkannya dari orang lain hanya karena orang itu berkhotbah kepada Anda. Anda harus belajar Anda sendiri.